Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu teman sejawat Rumah Sakit RSUD Ciawi dan teman-teman sekalian yang ikut dalam acara ini. Seperti biasa kita akan mengadakan telaah jurnal lead kritis ya, atau jurnal leading yang diadakan oleh Komkordik RSUD Ciawi. Kali ini akan mengangkat tema tentang urologi dan ginjal ya, yang akan menyangkut dari segi diagnostik ya, yaitu dari segi diagnostik radiologi, dan akan dipaparkan oleh dokter teman sejawat radiologi, Dr. Syofiatul, spesialis radiologi. Kebetulan Dr. Syofiatul hari ini telah hadir. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, dokter. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah, amin. Ya, kali ini Dr. Syofiatul akan membahas tentang penyakit di bidang urologi, yaitu hidronefrosis dan pionefrosis, yang kasusnya memang cukup banyak dan untuk membedakannya kadang tidak mudah ya, memerlukan pemeriksaan khusus ya, kecuali ada stigmata dari pionefrosis tersebut ya. Nanti akan dibahas membedakan hidronefrosis dan pionefrosis dari segi pemeriksaan CT ya. Ya, untuk itu ya saya persilakan kepada Dr. Syofiatul untuk membawakan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rusli, atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Syofiatul dari spesialis radiologi dari unit radiologi RSUD Ciawi, akan mencoba untuk melakukan appraisal jurnal yang bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara. Judul kali ini yang kami bawakan adalah tentang Critical Appraisal Importance of the Pulse Unit Value Measured by Computerized Tomography in the Differentiation of Hydronefrosis and Pionefrosis. Jadi pada intinya penelitian ini ingin membedakan hidronefrosis dengan pionefrosis dengan bantuan CT scan dengan software. Kita menggunakan mengukur dengan Hans-Fit unitnya. Sebagai awalan untuk pikonya adalah pasiennya dilakukan pada pasien di atas 18 tahun yang menjalani ini adalah PN ini nantinya akan terus disebut-sebutkan kepanjangan dari percutaneous nefrostomy dan non-contrast enhanced CT scan. Jadi menggunakan CT scan tanpa kontras yang oleh karena obstruksi sistem kemih dilakukan dari periode 1 Januari 2017 sampai 19 di Turki. Intervensinya tidak ada. Kemudian comparison-nya ini adalah mengkomparasikan antara nilai Hans-Fit unit pada pasien hidronefrosis dan yang pionefrosis. Untuk outcome-nya, nilai Hans-Fit unit rata-rata pada kelompok yang pionefrosis itu dilakukan secara signifikan lebih tinggi daripada yang hidronefrosis. Sedangkan nilai Hans-Fit unit yang terukur dari cairan yang terakumulasi dalam pelvis renalis ginjal itu untuk kasus pionefrosis itu di atas 8 Hans-Fit unit. Nah, pertanyaan kliniknya adalah apakah nilai Hans-Fit unit pada CT scan dapat digunakan untuk membedakan hidronefrosis dan pionefrosis. Kemudian desain dari penelitian ini adalah retrospektif dan area penelitiannya adalah fungsi sebagai diagnostik. Sebagai abstraknya, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi efikasi dari jumlah Hans-Fit unit yang ada di pelvis renalis yang dilakukan pada CT scan tanpa kontras dalam membedakan antara hidronefrosis dengan pionefrosis. Kemudian dilakukan pada pasien yang mengalami nefroktomi perkutan dalam 3 tahun terakhir, seperti disebutkan tadi,
tahun 2017 sampai 19 secara retrospektif. Kelompok pionefrosis dan hidronefrosis dibedakan menurut kejelasan. Jadi pada saat setelah nefrektomi perkutaneus itu kemudian diambil sampelnya, nah itu akan membedakan nanti dia pionefrosis atau hidronefrosis. Kemudian dilakukan pengukuran juga diameter anteroposterior dari pelvis renalisnya dari si pasien, kemudian kita ambil ROI-nya, region of interest-nya dari CT scan di daerah pelvis renalisnya yang dilatasi, kemudian diukur dan dibandingkan di antara kedua kelompok. Dari hasilnya, pionefrosis tadi dilakukan pada 523 pasien, sedangkan yang masuk penelitian adalah 159 pasien dan 214 unit ginjal. Yang terdeteksi adalah hidronefrosis sebanyak 176 unit ginjal, sedangkan pionefrosis 38. Nah, ini tidak ada perbedaan. Kemudian kan tadi diukur secara diameter AP dari renalnya, ternyata tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Nilai hasil unit rata-rata dari pionefrosis secara signifikan lebih tinggi. Jadi secara signifikan Hounsfield unit pada kelompok pionefrosis ini lebih tinggi dibanding dengan yang hidronefrosis saja. Dan nilai cut-off-nya adalah 8,46 ini Hounsfield unitnya. Sedangkan sensitivitasnya adalah 68,4 dan spesifitasnya 92,6. Cukup tinggi untuk spesifitasnya. Untuk diagnosis bahwa si unit ginjal tersebut adalah jenis yang pionefrosis. Sebagai kesimpulannya, penentuan diagnostik diferensial diagnosa untuk pionefrosis dan hidronefrosis ini sangat mungkin dilakukan dengan mudah, tanpa biaya tambahan, dengan melakukan pengukuran dilatasi dari pelvis renalisnya dengan Hounsfield unit menggunakan CT scan non-kontras. Sebagai pendahuluan, jadi obstruksi akut maupun kronik pada sistem urinary dapat disebabkan oleh bermacam-macam, baik itu kongenital, urolithiasis, tumor, stenosis di distalnya misalnya, atau malignansi yang non-urologi yang menyebabkan yang biasanya mendesak entah itu daerah ureter sehingga menyebabkan obstruksi di daerah proksimalnya. Kemudian bila pionefrosis itu timbul, pasiennya kan seringkali ada triase, yaitu nyeri sisi samping, mungkin flank areanya itu, kemudian demam, kemudian ada peningkatan dari leukosit. 85% pasien dengan urosepsis dan shock sepsis memiliki obstruksi saluran kemih yang mendasari dari sepsisnya tersebut. Untuk membedakan hidronefrosis dengan pionefrosis itu penting dalam pengobatan nantinya. Nefrektomi perkutaneus dilakukan secara efektif dan aman sejak tahun 1955 untuk mengobati pionefrosis dan obstruksi baik itu single maupun bilateral. Sebagai pendahuluan, non-kontras CT scan merupakan metode yang mudah dan cepat untuk mengetahui etiologi obstruksi dan dapat juga untuk memberikan informasi diagnosis yang berguna. Mungkin sekarang lebih sering orang mengenal dengan CT urologi atau CT stenografi. Nah, jadi kita bisa melihat jaringan, rongga tubuh, cairan, itu dapat diukur secara kuantitatif dan satuannya berupa Hounsfield unit. Menurut Yurik, nilai Hounsfield unit dari renal pelvis yang diukur dengan CT scan yang tanpa kontras tadi dapat membantu dan dapat membedakan apakah ini suatu hidronefrosis atau pionefrosis. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi efikasi dari Hounsfield unit pada CT non-kontras pada pelvis renalis pra-prosedur dalam membedakan hidronefrosis dan pionefrosis. Metodenya seperti yang dibilang tadi adalah retrospektif cohort. Tempatnya di Turki dan dari tahun 3 tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan populasinya di atas 18 tahun yang menjalani pionefrostomi dan nefrostomi dan pemeriksaan CT scan non kontras untuk pasien-pasien yang mengalami obstruksi daerah proksimal.
Sedangkan populasinya ini diambilnya di rumah sakit di Turki. Kriteria inklusinya pasien di atas usia 18 tahun yang mengalami PN dan CT non-kontras karena obstruksi dari tahun 2017 sampai 19 di Turki. Sedangkan eksklusinya pasien yang menjalani pielonefrosis bilateral tetapi hasil aspirasi dari kultur urinnya tidak jelas. Dan jika bahan yang diaspirasi itu keluarnya darah, maka dikeluarkan. Ini adalah prosedurnya. Pada intinya adalah prosedurnya ini menggunakan CT scan, 16 slice, kemudian pasiennya di-scan, kemudian dilakukan pengukuran secara anteroposterior dari pelvis renalisnya, kemudian dilakukan penilaian Heart unitnya, kemudian diukur juga, tentu saja ini yang untuk pengukuran WBC, kreatin, dan GFR ini dari laboratorium ya, bukan dari CT scan-nya. Kemudian didapatkan heart unitnya, diameter dari pelvis renalisnya, kemudian areanya, jadi dilakukan mapping sebenarnya pelvis renalisnya, kemudian di mapping tersebut, kemudian dilakukan pengukuran heart unitnya. Dan nilai heart unit tadi rata-rata diukur secara kuantitatif oleh dua peneliti yang blinded, dua-duanya tidak tahu terhadap data klinisnya menggunakan ROI ini tadi, Redrawing Region of Interest. Jadi ROI ini adalah di mana si pelvis renalis yang mengalami dilatasi tadi kita tracking sehingga itulah tempat ROI-nya, region of interest-nya, kemudian di situ akan kita ukur heart unit-nya. Kemudian diambil rata-rata dari dua pengukuran tersebut. Semua pasien diberikan 1 gram ceftriaxone secara IV sebagai profilaksi 30 menit sebelum prosedur. Karena setelah dilakukan heart unit tersebut, kemudian pasiennya kan dilakukan PN ya. Kemudian PN-nya dilakukan oleh urolog dengan anestesi lokal, dengan guiding USG, kemudian dengan bimbingan fluoroskopi, kemudian dilakukan aspirasi. Nah, setelah dilakukan aspirasi, dikirim melalui analisa kultur urinnya. Untuk analisa data, dilakukan data analisis menggunakan SPSS versi 25, kemudian tes dari Shapiro Wilk digunakan untuk mengevaluasi kecocokan data dengan kurva distribusi normal. Data yang menunjukkan distribusi normal disajikan dalam bentuk means. Ini adalah dia menyebutkan untuk analisa datanya dan dilakukan uji chi-square. ROC, kurva karakteristik untuk penerima operasi ROC ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan nilai dari heart unit dalam memprediksi pionefrosis. Dan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Nah, ini didapatkan juga dari jurnal ini bahwa dia mendapat persetujuan peserta dari sampel penelitiannya. Dan ini adalah hasilnya. Dari sekian banyak tabel ini diterangkan bahwa 159 pasien yang ikut dalam penelitian ini, 1, 2, 3 pasiennya dimasukkan dalam, ternyata hasilnya adalah hidronefrosis, sedangkan 36 pasien pionefrosis. Dengan rata-rata usia 62,02 ini hidronefrosis, sedangkan 56,4 ini adalah rata-rata adalah pionefrosis. Sedangkan rasio wanita prianya kelihatannya tidak terlalu signifikan. Di sini tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara diameter anteroposterior dari pelvis renalis yang diukur tadi dengan area pada kedua sampel yang hidronefrosis maupun yang pionefrosis. Tidak ada perbedaan yang signifikan juga dari dua kelompok itu tadi terhadap nilai kreatin dan GFR. Nilai WBC secara statistik signifikan lebih tinggi pada pionefrosis, tentu saja karena pionefrosis
akan lebih tinggi karena akan infeksi. Kemudian hasil, kan setelah diambil sampel tadi dilakukan kultur sampel. Nah, positif pada 13 dari 176 pasien itu hidronefrosis dan 27 dari 38 sampel pada pionefrosis menunjukkan pertumbuhan perbedaan yang bermakna secara signifikan. Dalam perbandingan sweet unitnya di antara kedua kelompok tersebut, telah disebutkan di awal bahwa pionefrosis itu secara signifikan lebih tinggi dibanding dengan hidronefrosis dengan cut-off yang 8, tadi. Ini adalah analisa ROC dilakukan untuk menyelidiki seberapa ketepatan nilai Hanford unit dalam memprediksi pionefrosis. Area di bawah kurva dalam analisa ROC ini adalah sekian persen dengan interval kepercayaan 95%. Seperti dikatakan tadi di awal bahwa nilai cut-off untuk Hanford unitnya menurut indeks Youden ini adalah bahwa 8,46% itu sensitivitasnya 68, spesifitasnya 92 itu bahwa diagnosanya pionefrosis. Untuk nilai prediksi positif dan negatif dari Hanford unit masing-masing adalah 66 dan 93. Diskusinya. Pencitraan digunakan pada infeksi saluran kemih yang rutin pada pasien dengan gangguan sistem imun, penderita diabetes, pasien dengan gejala parah, dan mereka yang tidak respon terhadap antibiotik. Pada tahap awal pionefritis temukan abnormalitas, kemungkinan tidak ditemukan abnormalitas pada ultrasound maupun CT. CT scan yang menggunakan kontras itu menunjukkan peningkatan heterogenitas dari parenchymnya, penebalan dinding panggul, dan peningkatan enhancement dari kortek dari si ginjal. Jadi maka dari itu pada beberapa kasus untuk yang awal itu tidak CT scan menggunakan kontras agar kita bisa tahu si parenchymnya dari kortek tersebut enhance atau tidak, atau meningkat atau tidak, atau menyangat atau tidak gitu. Sangat sedikit studi dalam literatur yang bahas tentang visualisasi infeksi saluran kemih dengan CT scan yang tanpa kontras. Padahal CT scan yang tanpa kontras itu lebih mudah dan lebih murah daripada CT scan yang menggunakan kontras. Dia juga tidak perlu resiko alergi karena memang tidak diinjeksikan kontras dan dapat dilakukan secara langsung, ya, jadi tanpa menilai GFR. Selain itu, obstruksi dengan yang oleh karena urolithiasis dengan CT scan yang tanpa kontras itu dapat dilakukan sebelum pemberian kontras, CT dengan kontras, karena kalau ada batu kemudian dilakukan kontras, langsung dilakukan kontras tanpa CT scan tanpa kontras, nanti akan tertutup, batunya tertutupi oleh kontrasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh informasi tentang kandungan cairan yang terakumulasi di ginjal itu diukur dengan Hanford unit menggunakan CT scan tanpa kontras. Dan menurut hasil penelitian ini, Hanford unit yang terukur dari cairan yang terakumulasi dalam pelvis renalis yang dilatasi tersebut adalah lebih dari 8,46, itu adalah suatu pionefrosis dengan sensitivitasnya 68 dan spesifitasnya 92. Dalam kasus di mana saluran kemih bagian atasnya tersumbat atau ada obstruksi di bagian proksimal, maka diperlukan drainase dari PN. Kemudian dua parameter yang penting yang menentukan urgensi prosedur tersebut adalah ada enggak pionefrosis dan apakah ada gagal ginjal yang akut. Intervensi segera diindikasikan pada pasien dengan dua ginjal yang memiliki obstruksi, baik itu unilateral disertai dengan pionefrosis atau nyeri yang tidak terkontrol karena tingkat angka morbiditas dan mortalitas pada pionefrosis itu cukup tinggi. Oleh karena itu penting untuk membuat diferensiasi dengan cara yang paling akurat dan cepat untuk memulai pengobatan yang tepat. Jadi karena pionefrosis ini mortalitas maupun morbiditasnya cukup tinggi, maka kita perlu
perlu dengan cepat menegakkan diagnosanya apakah ini suatu pionefrosis atau bukan. Dengan menggunakan Hans-Smith unit, kita dapat melakukan diferensiasi apakah cairan yang ada di dalam pelvis renalis yang mengalami obstruksi tersebut adalah suatu transudat atau eksudat. Dengan peningkatan yang nilai dari Hans-Smith unit yang signifikan, maka kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya di dalam pelvis renalis tersebut, apakah ini suatu cairan yang transudat atau eksudat dengan mengukur nilai Hans-Smith unitnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Hans-Smith unit rata-rata dari kelompok yang pionefrosis lebih tinggi daripada yang hidronefrosis. Seperti dikatakan yang awal bahwa ditemukan secara nilai Hans-Smith unitnya secara signifikan lebih tinggi pada pasien dengan pionefrosis dibanding dengan hidronefrosis dengan Hans-Smith unit sekitar 9,21 dikatakan sebagai pionefrosis dengan sensitivitas 65,96% dan spesifitasnya 87,93%. Sesuai dengan penelitian ini. Jadi penelitian ini, si Yurik ini adalah penelitian sebelum penelitian yang sekarang ini dilakukan oleh si peneliti. Penelitian yang lain mengatakan bahwa untuk yang penelitian yang oleh Yoder dan kawan-kawan ini, cut off-nya adalah 8,46 dengan sensitivitasnya 68 dan spesifitasnya 92. Jadi rata-rata hampir sama dengan penelitian yang sebelumnya. Tetapi namun pada penelitian ini ada ketidaksesuaian dengan data penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin karena adanya profilaksi antibiotik yang dilakukan sebelum prosedur untuk mencegah infeksi sekunder akibat pionefrosis. Jadi mungkin maksudnya dia memberikan antibiotiknya itu dulu sehingga pionefrosisnya akan membaik, kemudian Hans-Smith unitnya jadi tidak signifikan. Peneliti tidak memasukkan pengukuran Hans-Smith unit pada buli karena beberapa pasien menjalani PN mengalami aneuri sehingga bulinya itu tidak cukup distended sehingga kadangkala penempatan ROI-nya tadi akan menjadi miss dan beberapa obstruksi unilateral lain-lain sehingga tidak ada urin yang cukup untuk membuat si buli tadi dilatasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah dia sifatnya retrospektif dan jumlah pasien yang relatif kecil dalam kelompok pionefrosis sebanyak 38 unit tadi. Sebagai kesimpulan, hal ini dimungkinkan untuk berkontribusi pada diagnosa banding dari pionefrosis dan hidronefrosis, yaitu dengan mengukur Hans-Smith unit pada CT scan non-kontras yang merupakan metode cukup cepat, mudah, non-invasif untuk memperjelas etiologi penyakit. Jika data penelitian ini didukung oleh penelitian prospektif acak di masa depan, maka pengukuran Hans-Smith unit sederhana ini dengan adanya pada pasien hidronefrosis dapat digunakan untuk mendeteksi juga apakah pasien tersebut ada batu ginjal, kemudian bagaimana statusnya terhadap pionefrosis dari ginjalnya tersebut. Kita langsung ke telaah jurnal aja ya dok ya. Langsung saja. Baik. Itu tadi adalah jurnalnya, kemudian kita lanjutkan dengan telaah jurnalnya. Baiklah, dari telaah jurnalnya pada penelitian ini untuk judulnya semuanya bagus, tidak terlalu panjang, menggambarkan isi dari penelitiannya cukup menarik dan tidak ada singkatan selain singkatan yang baku. Kemudian nama pengarang, institusi, semuanya tidak disebutkan. Baik itu abstraknya ada satu paragraf, mencakup komponen IMRAT-nya, kemudian secara keseluruhan informatif dan tanpa singkatan yang selain yang baku dan kurang dari 250 kata. Ringkas, terdiri dari 2-3 paragraf ya. Kemudian untuk yang paragraf pertama mengemukakan tentang
alasan dilakukan penelitian ini? Menurut saya tidak, karena dia menyebutkannya bukan di paragraf pertama, tetapi di paragraf kedua. Sedangkan yang lain-lainnya sesuai. Saya hanya karena ini telah jurnal ini banyak item checklistnya, saya akan mengutarakan beberapa yang tidak sesuai atau yang tidak relevan. Kita mulai dari untuk yang desainnya, untuk metodenya, penilaian metodenya. Desain tempat waktu penelitian disebutkan, populasinya disebutkan, kriteria inklusinya sama eksklusinya disebutkan. Tadi misalnya inklusinya tadi di atas 18 tahun, yang melakukan PN dan CT scan non kontras gitu ya. Cara pemilihan subjeknya disebutkan bahwa ini adalah pasien yang akan melakukan pyelonefrosis percutaneous nefrostomy dan dilakukan juga CT scan non kontras. Sedangkan perkiraan besar sampel dia tidak sebutkan karena dia baik itu besar sampelnya, komponen rumus besar sampelnya, ini semua dia tidak sebutkan. Kenapa? Karena dia bentuknya cohort, retrospektif, dan hanya berdasarkan waktu saja. Kemudian satu lagi adalah definisi istilah dan variabel penting dia tidak kemukakan. Maksud saya di penelitian tersebut tidak ada DO-nya, definisi operasional secara complete-nya. Gitu. Sedangkan yang lain-lainnya sesuai. Ini karakteristik subjek sebelum intervensi, saya jawab tidak, kita golongkan tidak karena dia tidak ada intervensi, karena dia cohort yang tanpa intervensi. Dari PICO-nya tadi tidak ada intervensi. Kemudian tidak dilakukan uji hipotesa untuk praintervensi karena memang dia tidak ada intervensi. Kemudian tidak semua hasil dalam tabel disebutkan pada naskah ya. Karena ada beberapa item dari penelitiannya dia itu tidak disebutkan dalam diskusi yang dia setelah metode, kemudian data, kemudian diskusinya dia tidak ada beberapa hal yang dia tidak sebutkan. Sedangkan yang lain-lainnya sesuai, outcome-nya disebutkan, kemudian subjek yang drop out kenapa tadi misalnya kayak dia setelah dilakukan puncture kemudian dilihat ternyata kalau keluarnya darah dia exclude, seperti itu dia sebutkan semua. Penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil dibahas, ini dia tidak membahas tentang itu. Kemudian ini efek samping tidak dibahas. Kemudian karena relatif kita kan tidak melakukan intervensi sehingga tidak ada efek sampingnya. Kemudian hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Jadi ada beberapa hal tambahan yang dari penelitian tersebut tetapi tidak dianalisa secara statistik. Misalnya etiologi dari obstruksinya itu sebenarnya ada tabel di depan yang mengungkapkan tentang berapa orang yang obstruksinya karena batu, obstruksinya karena CA, kanker atau apa yang lainnya, itu tidak dia bahas gitu. Saran penelitian selanjutnya tidak disertakan. Dia hanya bilang bahwa penelitian ini sampelnya kurang, tetapi dia tidak menyarankan apapun setelah itu. Dan tidak, untuk ucapan terima kasihnya juga tidak ada ucapan terima kasih ditujukan pada orang siapapun maupun dinyatakan tidak ada ucapan terima kasih dari jurnal tersebut. Untuk yang lainnya, daftar pustaka maupun bahasanya itu semuanya bagus. Ini adalah checklist untuk cohort. Sebenarnya hampir sama dengan yang di depan tadi. Nah, ini. Untuk level evidence of fraud-nya adalah 2B, individual cohort. Jadi dia di level yang 2B.
untuk jurnal ini. Demikian, terima kasih dari saya kembalikan kepada Dr. Rusli. Baik, ya, terima kasih kepada Dr. Syofiatul, spesialis radiologi yang telah memaparkan presentasinya dengan jelas ya, dan juga mudah-mudahan bisa menambah ilmu ya pada kita semua yang mengikuti acara ini. Tadi dilanjutkan juga dengan telaah jurnal ya, dengan cukup jelas juga dan ringkas ya. Saya kira tepat waktu. Kemudian acara kita lanjutkan dengan topik diskusi ya. Barangkali kita lihat apa sudah ada pertanyaan atau belum ya dari peserta yang mengikuti acara ini, dari teman-teman sejauh sekalian. Kalau belum, ya, mungkin pada saya dulu ya dok ya. Boleh ya dok ya. Silakan dok. Ya, ini, ya, setiap penelitian pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya dok ya. Tadi dokter sih sudah memaparkan ya dari telah jurnal ya, tapi mungkin lebih diperjelas lagi ya dok ya. Ya, di antaranya adalah ada yang kan ada penelitian menggunakan kontras ya CT-nya dok ya. Tapi pada penelitian ini tidak menggunakan kontras ya dok ya. Iya. Itu alasan peneliti kenapa ya dok ya? Gitu ya. Kurang lebih ya dok ya. Terima kasih Ya, dok. Terima kasih atas pertanyaannya ya, dok. Salah satu alasan dia menjelaskan bahwa kenapa CT scan itu tidak pada penelitian ini tidak menggunakan kontras adalah bahwa dia selain lebih cepat, lebih mudah karena tidak ada pemeriksaan seperti kita harus, kalau untuk yang kontras kan kita harus ngecek GFR-nya gitu ya dok ya, kemudian fungsi ginjalnya, kemudian dia juga relatif tidak ada alergi karena tidak terinjek sama kontras, jadi lebih mudah dan lebih cepat begitu dok. Kemudian kalau lebih sederhana ya dok ya, gitu ya. Iya, begitu. Jadi lebih. Dan juga mungkin lebih murah juga ya dok ya, Iya, karena tidak perlu diperiksa fungsi ginjal ya. Iya. Ya dok. Dan juga risiko alergi terhadap kontras ya dok. Banyak sekali memang dok, kadang pasien juga untuk IPP aja itu ya kontras ya, kadang alergi ya, itu lebih repot ya. Tapi kalau dengan tanpa kontras ya mungkin lebih sederhana jadinya dok ya. Iya betul dokter. Jadi lebih simpel kan dok, bisa langsung begitu. Mungkin ada dari Ketua Politik ya, sejawat Dr. Sony ya. Selamat siang. Selamat sore ya. Radiologi ingin bertanya langsung ya. Silakan dok. Ya boleh dok, silakan. Halo, bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, baik, waduh, terima kasih sekali. Ini sebetulnya saya tidak ingin berkomentar tentang appraisal ini, Dr. Emil yang pas. Ini hanya berkomentar karena ini penelitian yang sangat menarik dari Dr. Sophie diangkat ya, karena ini penelitian urologi. Dan ini kita di urologi sendiri untuk membedakan suatu obstruksi di level ginjal antara obstruksi murni tidak ada pio dengan non pio-nya. Ini menarik. Kita biasanya hanya melakukan dengan USG saja. Kalau di USG mungkin internal echo ya, Dr. Sophie ya. Atau kemudian berdasarkan hasil analisa urin seketika, kemudian kita lakukan nefrostomi untuk itu. Dan ini menarik kalau kita bisa prediksi. Kadang-kadang memang pada kasus tertentu, terutama kalau hidronefrosisnya bukan bilateral ya, tidak ada indikasi sito kita untuk melakukan nefrostomi, di mana kalau secara urologinya kita indikasi sito itu kalau ada obstruktif uropati, di mana ada hidronefrosis bilateral atau pio gitu. Nah, itu kita melakukan sito. Kalau satu sisi saja kita tidak melakukan kadang-kadang untuk kasus seperti itu, kalau kita bisa tangani berikutnya. Nah, kalau kita bisa menduga dengan USG atau CT scan itu lebih baik lagi. Biasanya urologi juga menggunakan hospital unit, ini mungkin Dr. Sophie ya, kita sering berkolaborasi dengan radiologi. HU itu buat kita untuk batu. Itu ada beberapa studi tentang tingkat kekerasan batu itu korelasinya dengan HU ini gitu ya. Itu kita pakai biasanya HU lebih dari 700 kita anggap HU-nya batunya keras gitu ya. Maka kita tidak lakukan SWL. Ini sangat menarik. Dr. Sophie, ini diagnostik kemudian retrospektif ya Dr. Sophie ya, cohort study gitu ya. Dr. Sophie ya. Cohort study retrospektif belum pernah ini, biasanya cohort study ini dipakai untuk prospektif ya.
Kemudian untuk retrospektif kayaknya untuk radiologi ini sangat menarik karena data-data retrospektif bisa dibaca ulang dan itu juga bisa menggunakan 1-2 peneliti atau beberapa peneliti. Ini sangat menarik untuk radiologi, kayaknya bisa bermain terus di cohort dengan retrospektif karena datanya banyak. Mungkin sedemikian aja ya. Seperti saya lihat ini mungkin bisa diperjelas lagi ya Dr. Sophie. Ini hasilnya 92 spesifisitasnya berarti sangat spesifik, berarti dengan cut off 8,6 ya tadi ya Dr. Sophie. Itu batas cut off-nya, jadi sangat spesifik, tetapi sensitivitasnya 68 itu untuk tingkat apa ya, tingkat kegunaan atau impotensinya ini sangat apa ya, sangat baik ini kita gunakan di urologi. Di saya komentarnya itu saja, mungkin Dr. Sophie saya tidak mengapresal tentang, mungkin kalau Dr. Sophie bisa jelaskan impotensinya sehingga kita bisa ini benar-benar bermakna, important lah gitu ya dibandingkan dengan USG. Jadi mungkin bisa inilah apa ya, bisa kita pakai secara sepenuhnya gitu. Terima kasih itu komentarnya, terima kasih, sangat menarik sekali ini jurnalnya Dr. Sophie, Dr. Rusli, terima kasih. Terima kasih Dr. Sony ya. Ya, apa Dr. Sophie ada tanggapan Dok? Mungkin tadi yang terima kasih. Sebenarnya urologi ini adalah harapan partner kami gitu ya sebenarnya. Partner radiologi urologi itu sebenarnya sangat menjanjikan di masa ke depan. Jadi sebenarnya kalau untuk USG itu kan kita not exactly tahu bahwa ini sebenarnya di dalam pelvis renalisnya yang dilatasi itu beneran cair atau ada internal echo moving-nya sehingga sepertinya kental, karena kalau blood juga kan internal echo moving-nya juga ada juga ya, sehingga kita harus make sure gitu. Dengan CT scan ini, apalagi dia tanpa kontras, dan ini termasuk pelanggan radiologi untuk CT urologi itu sering sekali kita hampir hari-hari dapat kiriman dari urologi. Nah, itu Hounsfield unitnya ini, kalau selama ini kita itu misalnya ada batu, kita Hounsfield unitnya single voxel, jadi kita tepatkan di tengah dari si batunya itu, Dr. Sony, sehingga muncullah berapa Hounsfield unitnya. Tetapi untuk penelitian ini dia menggunakan area, jadi tidak single voxel, gitu. Jadi kalau dia Mary voxel, single voxel. ROI-nya begitu ya maksudnya ya, ROI gitu ya? Ya, ROI itu kan macam-macam ininya, permainnya kita. Jadi kalau misalnya itu batunya itu di sini, kemudian ROI-nya kita taruh di tengah agar ini yang kita harapkan tidak bias terhadap tepi yang lain. Tetapi untuk penelitian ini tidak. Jadi penelitian ini misalnya ini pelvis renalisnya gedenya segini, maka kita track. Jadi kita gambar tepinya si pelvis renalisnya itu, kemudian kita ukur semuanya. Gitu, Hounsfield unitnya itu. Jadi mungkin kayak multivoxel gitu. Jadi nggak hanya tengahnya saja gitu. Seperti ini penelitiannya dia, dan saya rasa bisa juga kita lakukan di rumah sakit kita gitu. Kemudian sangat bisa ini Dr. Sophie. Iya. Kemudian kan batasan Hounsfield unitnya kan, kalau menurut dia kan kalau dia hidronefrosis yang murni urinnya itu 0 sampai 1 Hounsfield unitnya. Sedangkan kalau dia PIO cut out-nya 8 tadi. Jadi saya rasa lumayan membantu informasinya kalau ada hidronefrosis kemudian ditambahkan informasi bahwa di dalam hidronefrosisnya tersebut Hounsfield unitnya berapa. Mungkin itu bisa agak lebih membantu untuk urolog. Kira-kira perlu informasi itu nggak untuk seorang radiolog, urologi? Sangat perlu, Dr. Sophie. Cuma tanya satu lagi nih. Nanti tingkat hidronefrosisnya gitu ya, apakah itu PIO nanti ataupun bukan PIO, mempengaruhi nggak itu untuk ROI-nya itu sehingga nanti apa ya, kesimpulan dari Hounsfield unit jadi berubah pada penelitian ini bagaimana tuh? Nah, sayangnya pada penelitian pertanyaan yang bagus dan membuat kita berpikir open minded gitu ya, Dok ya. Kenapa? Karena
dia tidak menyebutkan ini mau grade 1, grade 2, grade 3. Ya, notabene mungkin kalau grade 2, grade 3 kan dilatasi dari pelvis renalisnya kan cukup Besar. Oh, besar ya, sehingga waktu nge-track itu lebih mudah. Tetapi kalau grade 1 yang cuma dikit ya, mungkin nanti bisa miss-nya adalah nyerempet-nyerempet ke yang parenkim. bukan, iya, sehingga HU-nya Ya, jadi jadi tidak HU-nya jadi real. naik. Ya. Iya, bisa naik karena kena korteknya nanti. Kalau nyenggol-nyenggol nge-track-nya itu tadi, gitu. Iya. Ya mungkin bisa jadi bahan penelitian juga sih, Dr. Sony. Penentuan grade itu hanya bisa hanya dengan USG saja, Dok ya? Apa, Dok? Penentuan grade hidronephrosis. Macam-macam, Dok. Untuk USG ada grade-nya kan ringan, sedang, berat. Iya. CT scan ada 1, 2, 3, 4 seperti itu, Dok. Tapi sebenarnya sih hampir sama aja sih, Dok, gitu ya. Gitu. Gambarannya maksud saya masih Iya. hampir sama. Gitu, Dok. Ya, bagaimana Dr. Sony? Apa masih ada komentar lain? Oke banget ini, Dok. Ini kita bisa ambil nih, bisa kolaborasi nih dengan radiologi nih. Oh, boleh. Sangat menarik nih. Ya. Mungkin di urusan batu juga bisa nih. Sebetulnya dari apa ya? CT scan saja itu sebetulnya banyak akan bermunculan nih kalau kita mau semua ini waktu aja. Kalau kita susah sendiri, ini bisa kolaborasi. Kalau susah lagi, tambah dokter muda, itu bisa dilakukan semua. Apalagi sifatnya ini retrospektif. Dan kita punya 2 radiolog juga, 2 urolog juga. Ini bisa mudah ya, Dok, ya? Bisa semua nih ya. Tinggal, dan ini menarik sekali, menarik. Kalau tidak keberatan juga boleh saja nih Dr. Sofik setiap ada ketemu hidronephrosis dalam CT scan, CT uro kita disertakan kalau tidak memberatkan ya. Disertakan juga dengan HU-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Dr. Sony. Insya Allah kedepannya bisa bekerja sama ya dari radiologi dan urologi untuk mengadakan penelitian yang serupa ya. Iya. Bisa ya, Dok ya? Bisa aja. Ya. Kita lihat di chat masih ada nggak pertanyaannya? Coba. Ya, bagi teman sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa secara langsung atau melalui chat ya di YouTube ya. Ya, Dok. Kalau dari penyakit dalam, Dok, biasanya informasi apa yang dibutuhkan? Oh ya. Ya, biasanya kita kan dikonsulkan atau kita justru mengonsulkan ya. Ada pasien dengan keluhan apakah perutnya, kadang-kadang perutnya udah mulai membengkak ya kalau itu pasien datang ya. Perutnya udah membengkak atau nyeri ya di pinggang ya. Nah, terus ya saya konsulkan untuk dilakukan USG ke radiologi ya. Nah, lalu kita lihat biasanya dari radiologi ada keterangan ada hidronephrosis grade berapa sekian ya. Kemudian ya pasien kita anjurkan kalau misalnya memang grade-nya cukup luas ya perlu dirawat ya kalau ada keluhan klinis yang lain ya. Lalu saya konsulkan ke urologi ya. Dari urologi itu penilaian apakah ini perlu dilakukan tindakan atau hanya konservatif gitu ya. Biasanya kalau sekarang sih kalau sama ini mungkin saya jarang juga ya nemuin yang langsung ada stigmata pionephrosis ya. Kalau dulu waktu saya di RCM tuh sering juga gitu. Jadi ada gejala-gejala demam ya, nyeri pinggang yang hebat ya, juga ada leukosiknya, leukositosis ya. Nah, dari USG-nya hidronephrosis langsung saya konsulkan situ ke urologi ya. Dan biasanya mereka juga dari urologi dilakukan tindakan ya prostomi perkutan ya langsung ya gitu. Mungkin karena sebelum datang ke rumah sakit dari si antibiotik dulu kali, Dok ya. Juga ya. Biasanya kan ke klinik-klinik ya. Pasien dikatakan ada nyeri, nah dari klinik wah diduga ada infeksi, langsung kasih antibiotik anti nyeri. Jadi gejala-gejala stigmatanya udah hilang gitu. Ke poli ya. Iya, betul. Iya, Dok. Nah, sekarang ini kasusnya makin banyak atau tidak, Dok ya, untuk hidronephrosis ya, di ini, Dok. Ya dari dokter pengalaman dokter yang untuk USG gitu.
Cukup banyak sih dok ya, Iya, terutama untuk CT-nya itu iya, iya. kiriman dari urologi itu lumayan tiap hari lah dok kayak Oh, begitu iya, ya. iya, Dok. Karena sekarang kan jarang sekali urolog dokter Sonia itu meminta IVP. Oh, Nah, sekarang iya. lebih ke ini CT Siti scan langsung ya tanpa dok ya. kontras Ya. ini, ya Jadi jadi IPP mulai makin lama makin ditinggalkan. ini ya. Iya. Kecuali mungkin Ah, fungsi, kalau ah, mau lihat fungsi fungsinya ginjalnya, kecuali ya dok misalnya ya. ya fungsi Ah, eh, eh, sekresinya, gitu kan tidak iya. bisa digantikan dengan CT scan non kontras kan dok. Oh ya tidak. Ya, karena sih Fungsi kalau itu. IVP kan kita ada timingnya ini apa menit pertama, Ah, menit kelima itu kan iya, mencerminkan dia sekresinya, iya, kemudian ekstraksinya. Tentu saja kalau CT scan non kontras ya nggak bisa, iya, tetapi paling enggak kita secara anatomically tahu bahwa oh ini ada batu atau enggak, iya, kemudian level obstruksinya di mana, dan sekarang permintaan urologi iya. eh, berapa sebenarnya tingkat kepadatan dari si batunya itu gitu Oh dong. iya dok. Ya. Jadi ada kelebihan kekurangannya dok ya. Iya, Untuk iya, IPP ini ya. iya, Cuma mungkin betul. karena ya, saat ini sudah mulai ditinggalkan karena ya perlu periksa uh, ureum kreatinin ya dok ya Iya, untuk betul, melihat betul. takut ada Alergi, pengaruh alergi kontras pada kontrol. ginjal ya dok Iya, ya. Kemudian juga apa pasien ada alergi ya. iya Itu dong. saya juga dulu di poli sampai eh, ya saya anjurkan untuk IPP nggak bisa-bisa ya karena ada alergi obat ini obat Iya, itu. Begitu sudah sampai radiologi pas mau dilakukan IPP pasiennya alergi. Nggak jadi. iya, Ya, jadi susah agak repot jadinya. juga. Nah, dengan Iya, CT scan yang tanpa kontras ini ya, mudah-mudahan ya bisa iya, betul, membantu lebih mudah ya, lebih sederhana ya betul dong. kepada pasien untuk menegakkan diagnosis apakah ada hidronefrosis atau pionefrosis ya dok ya. Jadi, Dan sebenarnya CT scan itu tidak lebih mahal juga dari IVP dok. tidak lebih mahal ya dok ya. Iya, karena kan kalau IVP pakai kontras dok, kontrasnya Oh, sendiri kan juga oh lumayan iya, mahal gitu. iya. Iya, dok. Iya, ini ya Iya, kontrasnya juga mahal juga ya dok gitu ya. iya, Ya karena iya, kan dulu saya ingat tuh waktu nganter saudara itu ya, disuruh beli dulu kontrasnya dulu karena nggak ada di itu suruh ngambil ke iya, apotek dulu gitu ya. iya betul Ya dok. lebih repot juga dok ya. Iya, Iya. gitu Jadi sih. memang dari segi Izin Dokter biaya Rusli. mungkin hampir sama ya gitu. Iya dok. Ya, nimpalin juga nih ikut-ikut, nggak apa-apa ya, Iya, iya dok. nimbrung-nimbrung aja biar Oh iya kita dok ya, agak rileks balik dikit. dok, nggak apa-apa dok. Ya, Jadi sebetulnya lebih apa seru ya? nih dok ya. Kalau kita di urologi itu sangat sangat bersyukur karena memang posisi Siti Uro itu apa ya, di urologi itu udah gold standar. Dulu memang IVP, kemudian datang Siti Uro 2 gold standar. Tapi sekarang itu Siti Uro itu naik ke peringkat yang pertama. Jadi kalau di luar sana sering setiap pasien kolik yang datang ke IGD itu mereka langsung shoot Siti Uro dan very quick lah gitu ya, dalam waktu sekejap diagnosa bisa tegak langsung. Ini sangat amazing lah Siti Uro ini. Jadi kalau ada, memang tidak semua CT scan ya Dokter Sophie ya, mungkin pada slice tertentu tidak bisa mengaplikasikan Siti Uro, tapi di kita ya alhamdulillah ya, walaupun mungkin Dokter Sophie tahu ya, mungkin kita belum bisa maksimal nih dengan mesinnya. Sebetulnya dengan mesin seperti ini kita lebih maksimal lagi ya Dokter Sophie ya, Siti Uro-nya ya. Tapi ya alhamdulillah ini sangat membantu diagnostik dengan cepat dok. Jadi akan memotong jalur diagnostik, biaya rawatan, segala rupa, kontras, efek alergi, macam-macam itu bisa dipotong semua dengan Siti Uro. Sangat oke banget Siti Uro. Terima kasih sebelumnya. Ikut nimbrung Iya. aja nih. Sebetulnya kita minta nih yang lain berkomentar supaya apa ya, podcast kita ini lebih relax, kita bisa mentelaah dengan cepat jurnal-jurnal. Ini Dokter Emil juga nggak ada ya dokter ya. Dokter Emil ada kan? Biar kau berkomentar nih. Biasanya apa, telaah perspektif apa appraisalnya lebih tajam nih Dokter Emil nih. Ya dokter ya. Baik begitu dok. Dan Terima ya dok, kasih dok. baik dok, terima kasih sekali dokter Tony yang ikut eh, menyemarakan ya acara telah jurnal hari ini ya. Mungkin saya ingin bertanya sekali lagi dengan Dr. Sophie yang lainnya. Ya, ya jadi penelitian ini menggunakan sampelnya berapa ya dok tadi dok? 200-an ya dok ya? Iya. Nah, 200-an tapi yang
Oh, dari 500 ya dok ya? Nah, Iya, akhirnya terpilih 500 cuma pasien 200 ya. 500. Iya, dari retrospektif ya. Iya. Ini kecil atau besar dok ya menurut dokter ini dok ya? Kalau dari penelitian ini dia menggolongkan setelah dari 500 sekian pasien Iya. kemudian diambil hanya cuman 178, 178 kemudian dok ya. yang bionephrosis-nya 38 itu dia menurut dia masih kecil Masih itu. kecil ya Iya, dok ya. Dok. Ya. Iya. Cuman sayangnya dari appraisalnya itu dia tidak menyebutkan harusnya itu berapa Iya. N-nya gitu. Iya. Jadi termasuk kecil. Iya dok. Iya. Ya mungkin perlu dilanjutkan ya dok ya dengan penelitian yang Iya, lebih besar betul. lagi mungkin dari dokter Sophie sendiri. Iya, Dok, bisa bersama dok ya. sama-sama urologi. Iya. Nah kalau ini dok apa Hounsfield Unit. unit Peru itu kan untuk memeriksa cairan ya dok ya? Pada prinsipnya Hounsfield unit itu adalah suatu software di mana kita itu bisa mengetahui kandungan kepadatan dari sasaran yang kita tuju. Misalnya dok, kalau udara dia itu minusnya ribuan, kalau tulang dia sudah ada angka-angkanya gitu dok. Jadi gitu. Seperti tadi kalau dia itu batu, kemudian waktu diklik di situ angkanya menunjukkan 700, misalnya kayak Dr. Sony tadi bilang, berarti ini batunya pasti keras kayak gitu. Gitu. Jadi kepadatan suatu benda itu, karena sebenarnya kan Hounsfield unit itu tercipta dari beberapa voxel dari bawaan dari CT scan-nya tersebut, sehingga intinya itu kita bisa tahu bahwa oh ini cairnya air, bukan cair yang kental gitu. Kita bisa klik di situ dok, nanti ada angkanya berapa dia angkanya gitu. Nah itu kan tadi di penelitian ini bisa mengetahui bahwa ini menuju ke eksudat kita tadi dok ya? Iya betul. Itu kalau nilai Hounsfield unitnya itu yang lebih tinggi dok ya? Iya betul. Itu ada patokan nggak dok nilai berapa tadi itu? Kalau ya dokter, kalau di hidronefrosis itu dok ya, yang urin saja tanpa ada pus di dalamnya itu 0 sampai 1 dok, hampir kayak air gitu dok. Tapi kalau untuk pionefrosis itu di atas cut off-nya sebenarnya 8, tapi ada juga penelitian yang tadi itu ada yang 6, berapa, tapi cut off-nya 8 gitu. Jadi Hounsfield unit ini bisa nggak dok untuk cairan yang lain, dok? Misalnya pada efusi pleura atau asites itu untuk membedakan ini cairannya ya transudat atau eksudat ya dari efusinya atau asitesnya gitu kan? Bisa dokter. Bisa dok ya? Bisa. Makanya kita salah satu kelebihan dari CT scan adalah mempunyai Hounsfield unit ini, sehingga kita tahu bahwa oh si organ ini sebenarnya mengandung lemak, mengandung cair, mengandung darah. Makanya kalau misalnya ICH kita di kepala, kita yakin ini ICH fresh blood. Karena apa? Karena Hounsfield unitnya kita totolin di situ muncul ininya minusnya 55 plus minus 5. Kayak gitu ya dokter. Di semua bagian bisa digunakan. Oh ya dok. Jadi pada ini ya dok, CT scan kepala itu dok ya, jadi bisa menentukan ada misalnya ada pendarahan gitu dok ya. Betul. Bisa ditentukan ya dengan misalnya Hounsfield unit ini ya, Hounsfield unit Peru. Yang mungkin ini agak membantu itu misalnya kayak akses hepar itu dok. Akses hepar itu kan kadang-kadang kan mungkin bedah digestif bilang oh ini mau lakukan kita proof itu, tapi kalau Hounsfield unitnya tinggi kita akan kasih tahu kalau ini cenderung padat, bukan yang transudat eksudat, sehingga nanti kalau di drainase dia nggak keluar kan dok kalau terlalu padat itu. Oh iya dok. Gitu itu yang sangat membantu itu. Sangat membantu sekali dok ya untuk hepatologi ya atau untuk apakah perlu dilakukan drainase ya pada abses hepar ya dok ya. Seperti gitu itu kita akan berikan informasi ke DPC pengirimnya bahwa oh ini cair nih, ini jadi kan kalau cair karena Hounsfield unitnya masih rendah ini bisa nih di drainase. Tapi kalau oh ini lebih banyak komponen solidnya nih gitu, itu dia biasanya nggak drainase gitu. Jadi sangat penting juga ya dok ya, ada pemeriksaan Hounsfield unit dari CT scan ini ya dok ya. Iya dok. Tadi ya dibandingkan antara yang kontras dan non kontras ya dok ya. Jadi kalau yang
dengan kontras tuh jadi hasilnya lebih baik ya dok ya. Tadi ada nilai-nilai yang lain gitu dok ya sebenarnya dok ya. Sebenarnya kontras itu fungsinya kita lakukan pada keadaan-keadaan misalnya pada pasien-pasien infeksi, pasien-pasien dengan curiga massa atau kelainan-kelainan vaskuler kayak gitu dong. Iya. Untuk membedakan apakah dia enhance atau tidak, menyangat atau tidak dengan pemberian kontras tersebut gitu dong. Kalau dia misalnya simple kiss saja kan nggak akan nyangat kan dok. Oh ya. Nggak akan. Tapi kalau dia abses kan pasti dia akan nyangat di tepinya gitu dong. Nah, Gitu. ya tadi tentang kita bincang sejenak tentang harmful unit value ya dari pemeriksaan scan ya, ya kegunaannya ya dalam mendiagnostik ya apakah ada cairannya ini ya cair atau lebih padat ya. Kegunaannya untuk tindakan prosedur selanjutnya ya, apakah perlu dilakukan drainase ya atau tidak ya, tidak perlu ya. Ini belum ada lagi ya tanyanya. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya nih dokter siapa? Dokter Agustina kali ya. Assalamualaikum nih. Ya dokter Nanda juga ya. Assalamualaikum dokter Nanda ya, dokter Nanda spesialis mata nih. Apakah ada komentar dok? Ya. Keren dokter Sofi. Terima kasih dokter. Dokter Sari juga keren ini, ikut nimbrung terus, mantap. Ya, dokter Hari, assalamualaikum dok. Apa ada pertanyaan dok dari segi neurologi dok? Hidronefrosis, pionefrosis ya. Jadi dari kesimpulannya sangat bermanfaat ya dok ya untuk pemeriksaan CT scan walaupun tanpa kontras ya dok ya untuk menilai adanya hidronefrosis, adanya pionefrosis ya, ada berita dengan hidronefrosis ya. Oke, belum ada teman-teman yang lain. Mungkin ada dokter Sofi, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kan? Saya pikir cukup kali dokter. Waktu masih ada beberapa menit lagi nih ya. Ya mungkin ini bisa jadi wawasan buat dilakukan penelitian berikutnya dok ya. Ya berikutnya, karena ini kan alatnya ada di tempat kita. Kan lebih bagus kan punya kita, karena ini kan CT scan-nya dia cuma 16 slice, sedangkan kita 128 slice. Lebih hebat lagi kita dok ya. Jadi sebenarnya ini sangat simpel sekali menurut saya ini. Ini ada dokter. Iya. Assalamualaikum dokter Syamsu Rizal nih. Dokter Syamsu itu ada, dokter Syamsu. Assalamualaikum dokter Syamsu. Waalaikumsalam dok. Apa kabar dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah ya. Ini dok tadi. Dokter Syamsu masih operasi nih kayaknya. Tadi dokter Sofi telah menyampaikan jurnal dok tentang pemeriksaan diagnostik CT scan non kontras dok, tanpa kontras untuk menilai perbedaan antara hidronefrosis dan pionefrosis dok, dinilai dari penilaian Hounsfield unit value dok, itu menilai adanya cairan ya, apakah cairannya padat atau lebih cair ya dok ya.
Jadi untuk membedakan antara hidronefrosis dan pionefrosis. Mungkin dokter ada komentar dok atau pertanyaan dok tentang telah jurnal hari ini? Maaf dok, tadi nggak ikutin dari awal. Ya udah dok, satu lagi nih pertanyaan buat Dokter Sophie aja nih, sebetulnya ini menarik ya dok. Boleh ya dok ya, terakhir sebelum menutup nih. Ya. Dokter Sophie, Ya. ya kita bisa pakai ini sebetulnya. Cuma ini aja, apakah ini memberatkan kamu untuk hospital unit itu sebetulnya mesin langsung menghitung atau ada kalkulasi tertentu yang pakai manual atau langsung atau gimana? Maksud saya kalau tidak keberatan nih supaya asisten di radiologi tidak merasa menjadi tupoksi lagi. Ini kita sangat berharap juga nih, selain batuk, hidronefrosis disertakan hospital unit. Mana tahu nih data-data retrospektif ini kita bisa manfaatkan di lain waktu ya. Ini yang penting ini data gitu ya. Kalau kita steady dengan data yang komplit, pasti saja itulah belakang waktu bisa dijadikan bahan data untuk diteliti. Gitu aja Dr. Sophie, ini sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar dok? Bisa aja sih dok kita kerjakan seperti penelitian ini, tapi mungkin agak simpelnya itu kalau penelitian ini kan kita track seluruh pelvis renalisnya ya dok ya. Nah, atau mungkin kita bikin nggak di track semua gitu dok, jadi hanya di tengahnya saja, persis seperti batu itu dok. Yang di tengahnya aja Dokter Sophie, ya di tengahnya aja, biar nggak terlalu trackingnya lama gitu ya. Ya seukuran batu lah gitu kalau itu. Di tengahnya bisa, aja gitu. Bisa aja dok. Ya benar-benar. Apakah itu dokter membutuhkan di reportnya itu tercantum di filmnya atau hanya di expertise-nya saja dok? Karena kan kalau di print filmnya itu kan akan dilakukan prosesnya itu sama radiografer. Sedangkan kalau kayak untuk pembacaan dan expertise-nya itu kan kita radiolognya membuka workstation-nya gitu. Jadi nggak sudah ada sendiri di print atau disebutkan di expertise-nya aja dok? Yang mana gampang aja sih, Dokter Sophie. Tetapi sebetulnya kalau di expertise semua data itu kan masuk ya. Apa tersimpan dengan baik kan gitu ya? Ya, tersimpan di sistem Data-data Buana. Tersimpan ya. Nggak apa-apa dok. Kalau betul. Aja kalau misalnya di film jadi harus dimasukkan manual atau ditambahkan tertentu, barangkali mungkin di expertise-nya aja. Iya betul. Baik ya, dok. Mungkin. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Sony, Dr. Sophie. Ya, ini mungkin saya tanya sedikit lagi dok ya. Jadi pada penelitian ini kan pasiennya semua ini dilakukan nefrostomi perkutan ya dok ya? Iya. Tidak terkecuali apakah itu hanya hidronefrosis atau pionefrosis ya itu dok. Iya. Ya. Bagaimana dok kalau misalnya ini pada penelitian ini dipilah-pilih gitu dok? Atau kita lakukan nefrostominya itu sesudah ditentukan dulu ya dok ya, misalnya dia ada stigmata gitu ya, terus ada gejala-gejala infeksi, misalnya demam, nyeri, panggul ya, atau leukositosis, baru dilakukan tindakan nefrostomi. Jadi tidak semua pasien, itu mungkin akan lebih banyak kali dok yang bisa diambil peserta penelitian ini dok. Jadi karena tidak semuanya dilakukan tindakan dok ya, invasif gitu dok ya. Gimana dok itu? Kalau melihat dari penelitian ini, justru dengan nefrostominya itu kita bisa buktikan, jadi satunya itu diukur dulu dok, kemudian dilakukan nefrostominya, kemudian dari nefrostomi ini kan hasil aspirasinya itu tersebut dibawa ke laboratorium, baru kita tahu bahwa dia hidronefrosis atau pionefrosis. Jadi kayak blind gitu sebenarnya kan dok, untuk si radiolognya itu kan jadinya. Jadi sebenarnya jadi kita tahu bahwa ini benar-benar memang pionefrosis gitu, terbukti dari puncture-nya dia. Untuk pembuktian ya dok ya? Iya betul, itu dok. Jadi pasien-pasien tersebut memang terbukti bahwa ini ada
pionephresis Iya, atau tidak ya dok ya. iya dokter. Kalau tidak dilakukan ya kita tidak tahu ya dok ya. Iya dokter, pembuktiannya. Cuma mungkin maksud saya kalau iya ya, andai kata dia hanya yang hanya ada gejala kita Iya. lakukan nephrostomy gitu ya. Hmm. Tapi yang tidak gejala itu juga belum tentu tidak ada pionefrosis ya dok Iya ya. betul dokter. Iya, iya. Jadi mas baiknya untuk penelitian ini tetap dilakukan ya dok ya. Iya Ya, dokter. cuma memang itu mengakibatkan jumlah pasiennya, jumlah ya, pesertanya jadi Iya. mungkin Sampelnya jadi turun. lebih kecil dok sampelnya dok ya. Ya. Iya. Andai Iya. kata tidak dilakukan itu mungkin lebih besar lagi dok ya Betul sampelnya. dokter. Iya betul betul. Iya. Karena waktu itu tadi jadinya kriteria eksklusifnya salah satunya habis dipuncture taunya keluarnya darah, dieksklus darah, sama misalnya dia. ada darah ya dok ya. Iya jadi Jadi dieksklus. keluar kan. seperti itu Betul. ya dok. Iya. Ya, itu salah Gitu. satu. Kekurangannya kali ya dok. Iya. Iya. Oke. Belum ada lagi ininya. Tanya, ini kasusnya sebenarnya cukup menarik ya. Dan ya penelitiannya masih jarang ya dok ya ini ya. Baru beberapa Iya. gitu dok ya. Iya dokter. Ya. Ini Yang metodenya menggunakan CT tanpa kontras. Yang sebenarnya lainnya ada menggunakan sebagian pakai kontras, sebagian tidak ya dok ya. Iya. nah ini termasuk baru dok, jurnalnya 2020. Baru ya dok, Iya, sangat baru nih ya. iya. Yang kedepannya mungkin Dr. Sophie Sony nih ya melanjutkan ya untuk penelitian ini. Mungkin kan siapa tahu juga dari penyakit dalam bisa juga sama. Ya, apakah dari ininya kasus hidronefrosis atau dari AKI ya dok ya, ada AKI ya. Oke. Terus siapa lagi yang ingin tanya? Ada Dr. Nurlina ya. Kejelasan. Ya. Masih ada waktu berapa menit lagi? Oh ya. Masih ada waktu 4 menit nih ya. Bagi sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar ya, dipersilakan ya. Ya, Dr. Sophie mungkin ada pesan-pesan yang lain ya. Untuk teman-teman sejawat kita yang lain untuk ke depannya ya mengenai penelitian atau mungkin mengenai telah jurnal gitu. Mungkin lebih ke pesan sponsor aja ya dok ya. Oh ya dok. Apa namanya? Kami senang sekali kalau rekan sejawat sekalian mengirimkan pasien ke radiologi, tapi kami sangat berharap sekali pada saat mengirimkan itu memberikan keterangan klinis yang cukup jelas gitu, agar itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam melakukan expertise pemeriksaan, karena itu sangat kami butuhkan sebenarnya. Dan terima kasih juga atas kepercayaannya kepada radiologi, karena selama ini kita cukup banyak customer, jadi alhamdulillah termasuk diminati. Ya, tetapi sekali lagi bila ada kurang lebihnya, kami mohon untuk bisa kita konsultasikan bersama. Kita bekerja sebagai tim, karena sekarang kayaknya nggak bisa bekerja sendiri ya dok ya. Harus dalam tim gitu, jadi sehingga kita bisa, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin tingkat severity-nya tinggi, mungkin kompleksitasnya tinggi gitu, memang perlu tim lah, kerjasama tim, tidak bisa hanya satu bagian ke bagian yang lain gitu. Jadi itu aja sih dok, kayak rasa itu cukup membantu kami bila ada informasi klinis yang jelas. Ya, mungkin saya teruskan ya pesan Dr. Sophie yaitu spesialis radiologi ya kepada teman-teman sejawat sekalian, termasuk saya nih ya, kadang saya mengirim pasien juga tidak jelas klinisnya ya, saya akui dok, karena memang buru-buru ya. Karena pasien juga mengantri banyak, kita sampai lupa dia
memaparkan gejala klinisnya ya. Kadang hanya kolik abdomen ya, atau sesak ya gitu aja. Biasanya diperjelas juga ya, Dok ya. Nyeri di mana, apakah ada demam, barangkali kalau ada juga gambaran laboratoriumnya akan lebih mudah ya untuk dari spesialis radiologi untuk mencari lebih jauh ya ke arah diagnostik yang pasti ya. Ya. Oke, saya kira waktunya pas ya. Kalau tidak lagi ya saya kira acara sebelum ditutup ya saya beri kesimpulan dulu bahwa telah dilakukan telaah jurnal ya, dari bagian radiologi ya dengan kesimpulan bahwa penentuan diagnosis diferensial antara pionefrosis dan hidronefrosis ya, ini sangat mungkin ya dilakukan salah satunya dengan pemeriksaan Hans-Paul unit ya melalui CT scan non kontras ya dengan ya metode yang lebih mudah dan biaya juga yang standar ya, lebih murah ya dibandingkan dengan yang menggunakan kontras ya. Mudah-mudahan dari telah jurnal ini kita bisa melanjutkan ya ke penelitian berikutnya dan juga kita semua mendapat wawasan dari yang telah dipaparkan oleh Dr. Sofiatul radiologi ya. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata atau tindakan yang kurang diperkenan dalam kami membawakan acara ini ya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman sejawat sekalian dari Kompodik dan Universitas Tarumanegara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Terima kasih.